Jembatan di atas Sungai Limbu Kawengo yang ada di Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, menjadi salah satu jalur penting yang banyak digunakan oleh warga di 3 desa, yakni warga Desa Mata Kapore, warga Desa Mila Ate, dan warga di Desa Denduka. Demi mempersingkat waktu menuju perkebunan, pasar, bahkan sekolah, warga terpaksa melintasi jembatan yang terbuat dari kayu, bambu, dan akar pohon yang licin dan lapuk karena termakan usia. Sudah menjadi hal biasa melihat anak-anak menantang bahaya meniti jembatan saat menuju sekolah. 31 Agustus 2025, harapan masyarakat Desa Kapore untuk memiliki jembatan yang layak akhirnya terwujud. Melalui kolaborasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Vertical Rescue Indonesia, serta donatur yang diinisiasi oleh Rahman Syah Chong, hadir pada peresmian jembatan Bupati Radu Ngadu Bonowula, serta Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alpawan Rangga Kaka, Komandan Kodim 1629 SBD, Letkol Infantri Deni Ahdiani Amir, serta Paulus Florianus, General Manager Corporate Communication DAI TV. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Ngadu Bonowula menyebut pembangunan jembatan ini sebagai simbol membangun Sumba dari desa kecil dengan harapan dapat membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kehadirannya jembatan Hasan Hasanuddin, ya, ini sangat membantu masyarakat kami. Tidak saja untuk membangun koneksi masyarakat, tapi juga untuk hasil masyarakat bisa dibawa ke pasar, ya, karena memang kurang lebih 85% masyarakat Sumba Barat Daya itu adalah petani. Mereka hidup dari sektor pertanian, perkebunan, sehingga ini juga salah satu untuk mempermudah mereka membawa hasil ke pasar sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Rahman Syah Chong selaku donatur dan Presiden Direktur PT Gaya Makmur Traktor mengatakan agar masyarakat mau menjaga fungsi dari jembatan ini agar kebaikan dapat terus dirasakan. Ya, dari TAI TV ada info bahwa ada Bu Mariana yang butuh bangun jembatan di Desa Mata Kapore. Dan pas kesempatan itu saya info ke TAI, ayo kita bareng. Dan saya siap bantu untuk danain pembangunan jembatan tersebut. Ini untuk mengenang jasa papa saya. Saya masih ingat saya bisa belajar untuk bagaimana saling berbagi, menderma itu dari orang tua saya, yaitu almarhum papa saya namanya Hasan Hasanuddin. Di mana waktu kecil kita setiap kali ada acara hari besar Lebaran, Natal, Imlek, kita dibawa kunjungan ke tempat-tempat yang orang kurang mampu. Saya dijelasin, ayo kita kalau selama kita mampu, kita berbagi. Sampai ke tidak ada masalah materialnya, kita berbagi untuk dari tenaga, kita menyumbang tenaga. Dari sana saya belajar dan sampai hari ini saya masih ingat jasa beliau. Dari saya minta waktu TAI membuat jembatan itu, saya pingin nama dia ada di jembatan ini. Harapannya yang melalui jembatan ini, tadi seperti disampaikan, ini tidak saja membangun jembatan secara fisik, tetapi yang jauh lebih penting juga adalah bahwa melalui jembatan ini membuktikan bahwa Indonesia itu beragam, yang membangun jembatan ini berbagai pihak, dan ternyata di Indonesia masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang peduli, dan tugas kita sebagai media sebenarnya adalah mengangkat orang-orang yang baik ini biar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Karena seperti yang dikatakan oleh Master, media yang mengangkat kebaikan sifat manusia adalah memberikan pendidikan terbaik kepada masyarakat. Dengan hadirnya jembatan perintis sepanjang 60 meter dan lebar 120 cm, kini menjadi penghubung masyarakat di pedalaman Sumba Barat Daya. Lebih dari sekedar membuka akses, jembatan juga menjadi simbol untuk menyatukan harapan.
Tim Liputan DAI TV. Ya, kita langsung saja membahasnya bersama dengan Octavianus Halato selaku Kepala Desa Mata Kapore. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Okta. Apa kabar di sana Bapak? Selamat siang, kabar baik Pak. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat tadi di tayangan, sudah hadir jembatan yang begitu kokoh yang bisa mengantarkan warga dengan aman dan nyaman. Jembatan Hasan Hasanuddin, luar biasa. Bapak gimana tanggapannya setelah ada jembatan ini dan bisa menghubungkan 2 wilayah atau 3 wilayah tadi ya di desa ini ya. Bagaimana tanggapannya dan seperti apa kondisi di sana saat sudah ada jembatan ini Pak? Ya, kondisi sekarang warga sangat senang sekali karena memudahkan akses untuk menyeberangi sungai. Oke, luar biasa. Boleh diceritakan Pak Okta, sebelum ada jembatan ini memang sebetulnya seperti apa warga ketika ingin berpindah tempat dari satu desa ke desa yang lain? Dan bagaimana pula dengan aktivitas warga yang ingin bekerja ataupun anak-anak kita yang mau berangkat sekolah, Pak Okta? Ya, yang lebih mirisnya ketika musim hujan datang. Nah, ketika banjir, ya kalau banjir datang, otomatis anak-anak sekolah tidak bisa ke sekolah lagi karena tidak ada yang dilewati. Nah, hanya mereka harus buat jembatan dari kayu, dari tali-tali hutan. Nah, itu yang mereka buat dengan gotong royong mereka sendiri. Nah, tapi aksesnya tetap sulit untuk bagi mereka. Sebaliknya juga di pertanian. Di pertanian, kalau misalnya gotong royong untuk ada warga di seberang, berarti kalau mereka lihat hujan, dengan sendirinya mereka harus cepat-cepat pulang, walaupun belum selesai kerja. Artinya diikuti dengan was-was, ketakutan, ada banjir, ini. Akhirnya kerja mereka tidak nyaman jadinya. Seperti itu. Dan ketika hasil panen untuk bawa ke rumah, mereka harus berputar sejauh 20 km dengan jarak tempuh kira-kira 2 jam. Seperti itu. Oke. Boleh diceritakan Pak Okta, sebetulnya jembatan ini menghubungkan desa apa ke desa apa? Dan jika tidak ada jembatan, ini warga harus memutar ke mana dan berapa jauh kilometer kalau harus memutar jika tidak ada jembatan? Jembatan ini sebenarnya menghubungkan 3 desa, yaitu Desa Mata Kapore, Mila Ate, dan Denduka. Nah, kebanyakan warga Mata Kapore punya lahan di perbatasan dengan Denduk. Dan lahan mereka hampir setengahnya Dusun 4 itu lahan mereka di seberang. Sehingga ketika musim panen atau musim hujan, mereka harus memutar sejauh kurang lebih 20 km dengan jalannya yang sangat rusak, dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Tetapi kalau ada jembatan paling sekitar 15 menit atau 10 menit sudah bisa sampai di rumah mereka dari kebun. Seperti itu. Jadi warga harus memutar kurang lebih 20 km dengan durasi kurang lebih 1 jam Pak ya, jika tidak menggunakan jembatan ya Pak? 2 jam. 2 jam? Kurang lebih 2 jam. 2 jam, ya. Oke, jadi kurang lebih 2 jam. Karena jalannya, karena jalannya rusak, berat. Artinya aspalnya sudah tidak kelihatan lagi dengan batu yang terlepas-terlepas. Dan mereka kalau bawa hasil pertanian, mereka harus ongkos truk begitu untuk angkutnya. Atau pick up yang ada di sekitar. Baik, jadi harus menempuh jarak 2 jam dengan jaraknya yang kurang lebih 20 km ya di sana untuk anak-anak kita menuju sekolah. Dan kalau warga yang ingin mengirimkan bahan pangan atau hasil tani juga harus butuh biaya lagi untuk ongkosnya ya, karena jaraknya jauh begitu. Oke. Saya dengar di sana anak-anak kita, adik-adik kita yang ingin berangkat sekolah sebelum ada jembatan ini
mereka memutuskan untuk menginap ya agar tidak capek-capek ketika ingin berangkat ke sekolah dari rumahnya ke sekolah dan tentu untuk menghindari risiko bahaya di perjalanan ya Pak. Ya, betul sekali. Bahkan ada beberapa warga itu karena ada kerinduan untuk sekolahkan anak di sekolah, akhirnya mereka harus titipkan anak mereka ke beberapa keluarga yang dekat dengan sekolah. Bahkan ada salah satu keluarga itu harus titip anaknya di kecamatan lain supaya bisa sekolah. Seperti itu. Dan ada beberapa yang tetap bertahan dan ketika banjir ya terpaksa orang tua harus antar sendiri untuk menyeberangi supaya mereka tetap aman begitu. Tapi dengan jarak yang cukup jauh. Ya. Oh, Artinya sangat sulit aksesnya sebenarnya. ini sudah berapa lama Pak dialami oleh warga? Mereka harus melewati jembatan yang penuh dengan risiko dan jika jembatan tersebut tidak ada, ya mereka harus memutar dengan jarak 20 km dengan durasi kurang lebih 2 jam. Ini sudah berapa lama dialami oleh warga di sana Pak? Kurang lebih 12 tahun. Hmm. Kurang lebih 12 tahun terakhir ini. Artinya karena warga bermukim di sana sudah agak banyak 12 tahun terakhir ini. Baik, Ya. jika jembatannya berisiko ya karena dari kayu dan bambu kemudian diikat dengan akar pohon ya di sana ya. Ini kan cukup berisiko ya. Lalu bagaimana untuk menunjang keamanan dan kenyamanan warga ketika jembatan Hasan Hasanuddin belum dibangun, Pak? Ya, memang artinya mereka membangun dengan insting mereka, ya dengan sangat terpaksa, ya harus lewat di jembatan itu karena tidak ada pilihan lain. Nah, hanya kan untuk bawa hasil panen dari pasar ke pasar atau angkut hasil panennya itu yang sangat sulit sekali. Ya, kalau menyeberang dengan bawa misalnya 5 kilo, 10 kilo ya masih bisa. Artinya dengan terpaksa juga karena tidak ada pilihan lain, harus lewat di situ. Seperti itu, walaupun goyang-goyang. Nah, yang terakhir itu yang digambar memang itu sudah sangat rapuh, bahkan di sebelahnya sudah miring. Yang ini ya Pak ya? Tidak ada pilihan lain untuk lewat, ya tetap lewat. Artinya harus punya nyali sudah dengan risiko yang tinggi. Kalau jatuh ya istilah kami di sini, kalau jatuh pasti ke bawah, tidak mungkin ke atas begitu. Oke, baik. Dan sudah ada jembatan yang hadir di sana bernama Hasan Hasanuddin ya. Dan juga sudah diresmikan bahkan pada akhir Agustus lalu ya dan sudah bisa digunakan 31. pada awal September 2025 ini. Boleh diceritakan Pak Hasan bagaimana sebetulnya ini awal mula jalinan jodoh ya atau pertemuan antara pihak Desa Mata Kapore dengan Dai TV dan juga pihak-pihak tertentu. Kemudian ada Vertical Rescue, donatur dan ada BRIN di sana. Ini bagaimana Pak bisa tercipta jalinan jodoh atau pertemuan ini? Ya, awalnya dulu dari BRIN, Pak Profesor Ali Humedi bersama Ibu Caroline dan Ibu Febri mengunjungi Desa Mata Kapore pada pertengahan 2022. Karena mereka meneliti di Sumba Barat Daya bahwa hasil penelitian itu ditemukan bahwa konektivitas antar desa yang masalah itu adalah jembatan penghubung antar desa. Dan yang masalah yang kedua itu adalah terkendala dengan air bersih. Dan dibawa dulu bersama dengan Baperida, dengan Ibu Anggi. Nah, mereka berkunjung ke Mata Kapore. Dan hasilnya terakhir dibahas dan berjalannya waktu. Nah, puji syukur di awal tahun 2025 baru kita dapat informasi bahwa siap-siap kalau tidak ada halangan akan dibangun jembatan gantung di Mata Kapore. Nah, itu atas kerja keras oleh Profesor Ali bersama tim BRIN untuk membuat proposal dan yang dimasukkan di Dai TV. Dan
proses lebih lanjut itu komunikasi dengan komunikasi ketemulah dengan vertical rescue sehingga di Mei 2025 diinformasikan ke kita bahwa akan segera dibangun jembatan di Matkopore di pertengahan di pertengahan 2025 seperti itu. Dan ketika itu ada tayangan di Dai TV Mimpi Jadi Nyata. Nah, kami juga nonton di situ. Nah, itu kami juga pada saat itu deg-degan sekali karena di endingnya itu yang dapat Pak Ampan tentang buku dan laptop dan kami kecewa semua, tapi ketika terakhir itu kami juga diberi kesempatan dan Pak Acong sebagai donatur akan menutupi yang kekurangannya sehingga kami memastikan bahwa jembatan Hasan Hasanuddin Sungai Limbu Kawonga Desa Matkopore akan dibangun di sana begitu, dan kami sangat gembira, sangat senang sekali karena akan memudahkan akses untuk lewat antar dari seberang ke seberang ya sungai seperti itu. Luar biasa sekali. Yang menarik dari pembangunan jembatan Hasanuddin, warga di sana juga ikut serta ya Pak untuk membangun. Ini luar biasa ya. Bagaimana Pak ini proses pembangunannya dan warga di sana saat membangun jembatan, mereka tugasnya apa Pak? Apakah juga ikut menarik tali atau membuat bangunan yang kokoh atau menyemen begitu ya? Seperti apa Pak? Ya. Tapi ditahan ya Pak, kita akan bahas usai jeda Pak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Pak Okta melanjutkan diskusi hangat kita dan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Tadi kita lihat di tayangan luar biasa sekali. Jembatan Hasan Hasanuddin dibangun dengan bergotong royong ya. Tidak hanya dari pihak donatur, kemudian ada BRIN, tetapi warga desa juga ikut serta untuk membangun jembatan. Ini boleh diceritakan Pak Okta siapa saja yang membangun dan mereka ini tugasnya di bagian apa saja Pak Okta? Baik, memang sejak awal ketika diinformasikan oleh BRIN melalui Prof. Ali dan Ibu Karolin bahwa nanti akan adakan pembangunan jembatan yaitu tenaga kerja dan makan minum akan ditanggung oleh desa dan masyarakat seluruhnya. Dan saya juga sampaikan ke masyarakat dengan seperti yang disampaikan itu. Sehingga mereka sejak awal itu sudah siap dengan mental, tenaga, semua. Dan waktu juga mereka sudah sisipkan untuk siap. Sehingga ketika kerja, makanya seluruh warga setempat di sekitar jembatan itu siang dan malam itu ikut membantu. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak juga, dan apalagi bapak-bapak dan pemuda. Nah, dengan tugas masing-masing itu sebenarnya yang tugas utamanya untuk kerjakan jembatan itu bapak-bapak dengan pemuda. Tetapi di sela waktu istirahat ibu-ibu dan anak-anak juga ikut membantu juga dengan semangat gotong royong. Mereka kerja dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senang, sehingga mereka tetap lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Yang paling penting jembatan itu dikerjakan dengan baik, dengan dibangun dengan kokoh, kuat, sehingga kami bisa melewati dengan nyaman dan baik. Seperti itu. Jadi seluruh warga ikut serta ya, mulai dari bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, dan tadi saya lihat ada anak-anak juga yang ikut serta. Ini kalau kita lihat ibu-ibu dan adik-adik, anak-anak di sana, itu tugasnya apa? Karena luar biasa sekali, dari seluruh kalangan, tiap-tiap rumah tangga ikut membantu. Pak Okta. Ya, anak-anak sebenarnya tugasnya itu hanya membantu yang hal-hal kecil. Kalau misalnya angkat batu yang kecil, yang ukuran kecil, yang mampu mereka. Terus ketika ngecor, mereka timba air dari kali dengan jerigen 5 liter atau dengan ember cor ukuran sekitar 2-3 liter air. Nah, mereka ambil air dari kali. Itu tugas anak-anak. Termasuk juga ambil papan juga yang di tempat senso. Karena papannya hanya 1 meter
120 cm dengan lebar 20 cm, sehingga mereka ya di sana karena sudah terbiasa juga dengan angkat jalan jauh, sehingga mereka ya mudah sekali mereka bawa begitu. Ibu-ibu juga ikut serta ya. Ini di tayangan kita lihat ada ibu-ibu yang sedang menggali tanah dan mengangkat besi juga. Iya, ibu-ibu juga ikut. Artinya semua yang dikerjakan pada hari itu atau pada saat itu, kalau memang siapa yang bisa kerjakan ya dikerjakan saja begitu. Karena ibu-ibu juga cukup banyak di sana, sehingga hampir seluruh warga yang ada di situ tidak ada aktivitas lain, hanya betul-betul membangun jembatan itu begitu selama 2 minggu. Nah, artinya aktivitas yang lain-lain betul-betul mereka hentikan, hanya fokus untuk bangun jembatan, sehingga ibu-ibu, anak-anak, semua terlibat dengan caranya mereka masing-masing. Seperti itu. Pembagian tugas itu ya spontan-spontan saja. Kalau misalnya butuh batu, semua angkat batu. Kalau misalnya angkat pasir, ya semua kita angkat pasir. Seperti itu. Kalau misalnya saatnya angkat besi, ya semua kita angkat besi. Ya. Oke, luar biasa. Jadi ada inisiatif dan gerakan kerjasama yang luar biasa ya, sangat kolektif sekali untuk membangun sebuah jembatan ini. Oke, jembatan sudah dibangun, tentu juga ada harapan baru yang akan tercipta ke depannya. Apakah warga desa juga punya komitmen baru agar jembatan ini bisa sustain atau bisa terus berkelanjutan, bisa tahan lama, yang akan dilakukan oleh warga untuk menjaga? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh warga di sana, Pak? Ya, yang warga akan lakukan dan kami lakukan yaitu tetap menjaga dengan mengikuti petunjuk dari teman-teman Vertical Rescue Indonesia bahwa melintasi jembatan 3 orang bergantian. Yang berikutnya 1 motor bergantian dengan beban tidak lebih dari 200 kg agar tahan, agar keawetannya itu bisa mencapai 10 sampai 15 tahun. Makanya warga juga antusias sekali untuk menjaga itu, dan mereka kemarin sudah omong-omong bahwa ini betul-betul akan kami jaga karena mereka betul-betul rasa memiliki jembatan itu, karena dengan susah payah ya, dengan tenaga, waktu, bahkan materi pun, artinya materi dalam artian karena makan minum kami yang tanggung, mereka yang tanggung juga. Nah, seperti tiap hari itu mereka bergiliran, siapa yang bawa beras, siapa yang bawa gula, siapa yang bawa kopi, siapa yang bawa lauk, siapa yang cari umbi-umbian. Nah, itu mereka dengan caranya mereka, dengan insting mereka, mereka sudah bagi tugas masing-masing. Sehingga mereka betul-betul rasa memiliki untuk tetap jaga jembatan itu. Nah, sedangkan saya sebagai kepala desa, ketika ada kerusakan nanti, kalau memang butuh biaya, kalau memang mengizinkan dana desa untuk digunakan biaya perbaikan, saya selaku kepala desa siap untuk kita anggarkan melalui musyawarah desa, masuk APBD sampai dengan pelaksanaannya nanti. Seperti itu. Oke, baik. Jadi penjagaan atau sistem perawatan juga akan dilakukan oleh desa agar jembatan ini bisa terus bisa mengantarkan, bisa menghubungkan warga di sana sehingga produktivitas, kemudian anak-anak yang ingin pergi ke sekolah bisa aman dan nyaman, dan di akhir kita semua bisa menyaksikan ada harapan-harapan baru yang tercipta di Desa Mata Kapore. Terima kasih Bapak Okta telah bergabung bersama kami dan memberikan inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Okta. Terima kasih banyak, selamat siang.